Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai mata pelajaran produktif akuntansi, yaitu akuntansi dasar. Nah, kemarin di hari di hari Selasa kita sudah belajar yang berjudul akuntansi dan operasional bisnis. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai soal latihan. Oke, untuk soal yang pertama, di sini kalian disuruh menyebutkan pengertian akuntansi ditinjau dari sudut pandangnya. Kemudian yang B-nya, sebutkan pengertian akuntansi ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya. Nah, untuk pengertian akuntansi, kita kemarin sudah belajar mengenai definisi akuntansi yang dirumuskan melalui dua sudut pandang, yaitu yang didefinisikan dari sudut pandang penggunaan jasa akuntansinya dan definisi dari sudut pandang proses kegiatannya. Yang kedua, siapa sajakah pengguna akuntansi itu dan untuk apakah akuntansi itu bagi setiap penggunanya? Nah, kemarin saya juga sudah menjelaskan untuk pihak penggunanya. Nah, di sini ada manajer, kemudian pihak-pihak yang menggunakan laporan akuntansi itu ada manajer, kemudian ada investor, ada kreditor, kemudian ada instansi pemerintah, ada organisasi nirlaba, kemudian ada pemakai lainnya. Nah, yang ketiga di sini jelaskan tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian jelaskan perbedaan keduanya. Nah, untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu merupakan bagian dari bidang-bidang akuntansi atau bidang-bidang spesialisasi. Nah, di sini ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, kemudian ada akuntansi manajemen, kemudian ada akuntansi pemeriksaan, ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi anggaran, dan yang terakhir adalah akuntansi pemeriksaan. Nah, di sini untuk yang nomor 3, yang pertama kalian disuruh menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang B-nya adalah menjelaskan perbedaan keduanya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan sekilas. Jadi dalam spesialisasi akuntansi itu ada berbagai macam akuntansi ya. Yang tadi sudah saya sebutkan itu ada 7. Nah, nanti yang untuk nomor 3 kalian hanya disuruh menjelaskan tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dan menyebutkan juga untuk perbedaannya. Untuk soal nomor 4 di sini dijelaskan diperintahkan apa sajakah bidang-bidang akuntansi itu. Jelaskan untuk setiap bidang akuntansinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi, untuk bidang-bidang akuntansi itu kita ada 7. Nah, nanti untuk soal nomor 4, kalian menyebutkan dan menjelaskan dari ketujuh bidang akuntansi tersebut. Yang kelima, akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Siapa sajakah pengguna informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan? Dan ada pihak intern dan ada pihak
ekstern. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di sini. Untuk pihak penggunanya, jadi ada manajer, kemudian investor, kemudian ada kreditur, ada instansi pemerintah, ada organisasi nirlaba, dan ada pemakai lainnya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ada pihak intern dan ada bisa pihak eksternnya. Nah, kalau yang termasuk dengan pihak intern atau internal itu adalah pemilik, manajer, dan karyawan. Untuk pihak eksternalnya atau eksternnya itu adalah pelanggan, kreditur, dan pemerintah. Nah, nanti kalian disuruh untuk menjelaskannya. Kemudian yang berikutnya nomor 6 itu tiga fungsi apa sajakah yang ada dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jelaskan. Nah, nanti kamu lihat di bidang akuntansi di bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Di situ ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalian bisa baca di situ apa saja fungsinya. Kemudian yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara akuntansi internal dengan akuntansi publik. Nah, nanti dijelaskan, tadi kan sudah saya sebutkan contohnya. Kalau akuntansi internal itu berarti bagian dalam, berarti itu ada manajer, ada manajer, kemudian ada karyawan. Nah, kalau untuk yang eksternalnya itu ada kreditur, ada pemerintah. Kemudian untuk yang nomor 8, dapatkah pekerjaan akuntansi diganti dengan komputer? Jelaskan. Nah, kalau akuntansi kan itu kalau kita manual berarti kita menulis di buku-buku. Nah, untuk akuntansi yang dicatat menggunakan alat itu contohnya kita mencatat menggunakan komputer itu sangat bisa, dan di dalam komputer itu atau laptop itu kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Contohnya keuangan itu bisa menggunakan Mayop. Kemudian kita juga standarnya kalau misalkan hanya yang standar-standar saja kita juga bisa menggunakan Excel. Jadi nanti tinggal kamu jelaskan kenapa bisa. Kemudian nomor 9, suatu organisasi akan selalu berkaitan dengan kegiatan keuangannya. Sebutkan jenis-jenis perusahaan dan jenis-jenis organisasi perusahaan yang biasa terjadi dalam praktik serta jelaskan pula perbedaan antara masing-masing bentuk organisasi tersebut. Nah, kalian harus ingat bahwa dalam perusahaan itu kita sudah belajar mengenai 3 perusahaan, yaitu ada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Nah, kalau untuk jenis organisasi perusahaan, kita sudah belajar mengenai perusahaan perusahaan perseorangan, kemudian perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Itu. Nah, kemudian nomor 10, untuk setiap bisnis yang terdapat di bawah ini, kelompokkan ke dalam jenis perusahaannya. Apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan, kalau untuk perusahaan manufaktur berarti itu adalah perusahaan yang memproses barang dasar menjadi sebuah produk. Nah, itu contohnya nanti kalian cari yang soal nomor 10. Apakah hotel, toko, gudang, rabot, kemudian dokter gigi, bank, kemudian ada perusahaan rokok, apakah itu termasuk perusahaan manufaktur atau bukan. Nah, yang kedua kita belajar mengenai perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang prosesnya hanya menjual produk kepada pelanggan. Nah, kalau menjual produk kepada pelanggan itu namanya perusahaan dagang. Nah, nanti kita lihat di nomor 10, hotel, toko gudang rabot, dokter gigi, bank, dan perusahaan rokok masuk mana yang termasuk dalam perusahaan dagang. Dan yang terakhir adalah perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang
menghasilkan jasa, jadi bukan barang ataupun produk. Semata-mata dia hanya sebagai pelayanan saja. Jadi dari kelima contoh perusahaan di nomor 10, silahkan kalian golongkan apakah hotel termasuk perusahaan manufaktur, dagang, atau jasa. Dan sampai yang terakhir yaitu perusahaan rokok itu masuk dalam perusahaan manufaktur, dagang, atau jasa. Nah, itu penjelasan mengenai latihan soal, dan silahkan sekarang dikerjakan untuk latihan soal tersebut. Selamat mengerjakan dan terima kasih.